Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini, kita semua bersama seluruh umat Allah, seluruh gereja yang kudus, merayakan perayaan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis sebagai seorang martir. Kita akan merenungkan bagaimana kegigihan dan satu kekuatan ilahi yang mau diajarkan oleh Yohanes Pembaptis bagi kita, agar kita tidak pernah gentar untuk melawan kebobrokan dunia. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Mari kita mendengarkan firman. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindungi. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah alam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah Herodes memenggal kepala Yohanes. Di dalam peristiwa hari ini, yang kita lihat pertama bahwa Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, ya, oleh karena ia mengatakan suatu peringatan keras kepada Raja Herodes bahwa ia tidak layak dan pantas untuk mengambil Herodias, sebab Herodias adalah istri dari Filipus yang merupakan saudara sendiri dari Herodes. Tetapi Herodes marah karena seolah-olah kehidupannya itu diatur oleh Yohanes. Tapi sesungguhnya Yohanes menegur hal yang benar. Dan kita tahu akhirnya Herodias, wanita yang mungkin penuh dengan kenafsuan akan jabatan, akan posisi, yang dendam pada Yohanes, yang mungkin menginginkan supaya ia mendapatkan posisi menjadi istri Herodes, menjadi sangat marah, dendam. Dan akhirnya kesempatan yang sangat sempurna baginya ketika Herodes ulang tahun, dan akhirnya apa yang kita dengar hari ini terjadi. Kepala Yohanes dipenggal. Apa yang bisa kita lihat dari pribadi Yohanes? Yaitu kekuatan,
kekuatan untuk berani mewartakan kebenaran. Ia tidak peduli siapapun, mau raja, mau apapun, ia tidak takut. Sebab baginya hanya ada satu raja yang harus disembah dan ditakut, yaitu Yesus sendiri. Dia adalah raja di atas segala raja. Hanya satu yang harus ditakuti, yaitu Yesus sendiri. Maka keberanian Yohanes untuk menegur, untuk menyatakan kebenaran harus menjadi bagian dari kehidupan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus berani bukan hanya mewartakan kebenaran, tapi berani untuk menjadi pelaku kebenaran di dalam. Yang kedua, kita bisa belajar dari karakter dan kepribadian Yohanes. Kalau kita mendengar Injil mengatakan Herodes segan kepada Yohanes. Oleh karena apa? Segan karena Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Saudara-saudari, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan yang tinggi yang membuat orang menjadi segan dan menaruh hormat kepada kita. Tapi yang paling utama adalah kepribadian kita. Kepribadian yang dibutuhkan hari ini, yang kita dengar adalah menjadi kepribadian yang benar di hadapan. Kepribadian yang hidupnya penuh dengan kesucian, kekudusan. Itu yang mau diajarkan oleh Yohanes. Yang ketiga, kita harus berani untuk memberikan hidup kita kepada Allah secara total. Kita tidak boleh takut pada dunia. Yohanes tidak pernah takut ketika kepalanya dibuka. Ia berani untuk memberikan hidupnya. Ia tidak takut. Maka kita pun saudara-saudara, kita tidak boleh takut ketika kita harus mempertahankan kebenaran. Inilah hal yang paling penting. Yang keempat, kita harus setia kepada iman kita. Tidak boleh pelin-pelan. Tidak boleh hanya karena mau dapat jabatan lalu kita pindah sana sini. Karena supaya kita takut, supaya tidak dihina, lalu kita pindah sana sini, lalu kita mengingkari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita diajar untuk belajar setia. Siapa yang setia sampai akhir, dia lain selamat. Itu janji Tuhan Yesus. Maka kita juga harus belajar seperti Yohanes. Ia setia sampai akhir, sampai mempertaruhkan nyawa. Itulah iman yang sesungguhnya. Kita tidak ingin belajar tentang kesombongan dari Herodes. Kita tidak ingin belajar dari sikap dendam dari Herodias. Kita tidak ingin belajar dari sikap ingat diri dari anak perempuan Herodias. Tapi kita ingin belajar dari Yesus. Dan ingin belajar dari Yohanes yang selalu rendah hati di hadapan, yang selalu membuka diri kepada rahmat dan kasih Allah, yang selalu menatap Allah sebagai kekuatan hidupnya, sebagai andalan hidup. Kalau kita berserah diri kepada Allah, kita tidak pernah takut kepada dunia, tetapi kita akan merasa bahagia karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh hidup dan karakter. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.